Oke, silakan Bapak Sunarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. uh, ya penyaji materi Bapak Ratino. Yang pertama saya ucapkan terima kasih. Yang kedua ya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau kita mau membuat cerita pendek yang katakanlah untuk ditujukan ke audiens ya anak-anak SD yang usia ya 6 tahun ke bawah ya. Banyak apa satu kalimat itu ya yang ideal terdiri dari ya berapa kata gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena cerita pendek itu mungkin hanya sekitar 300 atau 500 kata, yaitu gambar sebagai penunjang cerita A, yaitu dalam posisi layoutnya itu membutuhkan media kira-kira berapa persen dari media yang ada, Pak. Mungkin ya itu dulu aja. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suharto atas pertanyaannya. Iya, Bapak Ibu yang lain monggo silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Boleh sambil saya jawab nggak apa-apa, Oh Mbak? ya, ini ada. Oh ya, ya silakan Pak Ya. Ratna. Dijawab Ya, dulu. jawab dulu nggak apa-apa ya. Ya. Terima kasih Pak Suharto. Untuk cerpen SD usia anak mungkin kelas 1 kelas 2 ya, Mbak. Itu ya. Saya sarankan gunakan kalimat pendek-pendek ya nggak lebih dari 10 kata, Bapak. Iya. Karena misalkan dalam satu paragraf pun ya paling terdiri maksimal 3 kalimat saja, Bapak. Ya. Jadi nanti karena audiensnya kan anak-anak sukanya yang secara literasi kan belum seperti orang dewasa, Bapak Ibu. Jadi kata cukup 5 sampai 10 itu sudah cukup kata-katanya. Kata itu ya dalam bentuk kata. Untuk paragrafnya maksimal 3, Bapak. Kalau saya pribadi loh ya. Saya berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Karena audiens anak-anak tuh lebih suka yang simple-simple. Nanti langsung agak to the point, tidak melebar-melebar. Jadi kalau usia-usia SD cenderung ke pokok-pokoknya, Bapak Ibu. Nah, untuk gambar atau media, kebetulan kalau Bapak Ibu pernah kirim ke media cetak ya, itu gambar sama media itu nanti yang menentukan dari sana. Jadi kita hanya bikin ceritanya, Bapak. Jadi untuk namanya gambar mau berapa persen, tapi biasanya cerita tidak gambarnya tidak terlalu banyak, Bapak. Misalkan sekitar 30 persenan, Bapak, biasanya untuk gambar Nggih, dari nggih. satu itu. Nggih. Nggih, Nggih. Nggih. Terima kasih, Bapak. nggih. Nuwun. Nggih. Nggih. Iya, terima kasih jawabannya Bapak Ratino. Kemudian Bapak Ibu lainnya, monggo. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, izin bertanya Pak Ratino saya. Silakan, silakan. Ya, jadi gini ya Pak Ratino, saya juga mengajar pelajaran bahasa juga, dan di materi saya juga ada materi berita, ya, cara untuk menulis berita. Nah, anak itu kan kalau ditanya, kadang kita tanya apa, mereka jawabnya cuma seperlunya aja, ya. Jawabnya cuma paling satu kalimat, satu kata, dua kata, udah gitu ya. Nah, untuk menjawab saja mereka singkat, padat, dan jelas. Padahal ketika kita sedang materi berita itu kan diperlukan banyak kalimat ya untuk menulis suatu berita. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih caranya untuk menstimulasi siswa supaya siswa itu dapat menulis berita dengan baik, begitu Pak? Oke. Ya, Terima kasih. ya. Ini saya jawab berdasarkan pengalaman saja ya, Ibu ya. Ini sharing saja. Untuk anak kadang memang ya, memang saya juga ngajar bahasa Indonesia. Itu anak-anak kalau awal memang kalau disuruh ngarang
itu sulit Bapak Ibu. Tapi untuk khusus berita ini yang saya sudah praktekkan, cara menstimulusnya itu seperti apa? Saya biarkan anak itu ngobrol. Saya masuk misalkan anak ribut ngobrol, sedang ngobrol, saya biarkan. Nanti beberapa menit baru saya itu stop obrolan mereka. Misalkan 10 menit atau 15 menit saya stop obrolan mereka. Nah, saya itu ibaratnya langsung sudah mereka ngobrol, saya stop, tak suruh nulis berita. Mereka obrolan kan ada itu tadi ya. Dari obrolan mereka ternyata kan bisa melebar, mereka bisa bercerita. Nah, saya ibaratkan seperti itu. Kalian ngobrol saja itu sudah bisa banyak kalimat dan banyak kata. Nah, apalagi kalau dituliskan dalam berita. Pada satu ketika saya tak suruh anak itu di rumah merekam percakapan mereka dengan temannya seperti apa. Ya. Itu kan ada aplikasi itu yang yang recorder yang dari suara ke tulisan. Nah, mereka suruh transfer percakapan mereka dengan temannya, ternyata jadi banyak itu loh. Nah, itu dari situ langsung tak suruh dipetakan hal-hal pokoknya yang mana, dibikin cerita seperti itu. Nah, dari situ mereka hanya tersenyum, ternyata kita ngobrol banyak banget ya, berapa lembar ini Pak? 3 lembar ini Pak. Padahal kalau disuruh nulis itu sulit. Nah, awal mulai dari situ, dari obrolan mereka tak suruh cari poin-poin pentingnya seperti itu. Itu cara saya seperti itu. Kemudian mereka praktekkan seperti bercerita Bapak Ibu ya, saya suruh cerita. Kalau liburan seperti ini ya, misalkan kemarin liburan semester, tak suruh cerita di depan ya, oleh beberapa kalimat, tapi setelah dituliskan ternyata mereka lebih banyak ya. Jadi dari seperti itu, karena mereka sudah terbiasa dengan metode seperti itu, mereka tidak, kalau ngarang ya alhamdulillah ya ada peningkatan lah, tidak banyak ada peningkatan. Dan idenya juga original ya, original dari mereka. Kalau suruh bercerita dituliskan, saya bilang sesuai kata hatimu, mau cerita apa bebas ya. Namanya anak-anak ya, yang suka burung dara itu suka ibaratnya bercerita prosesnya dia nerbangin burung dara. Ada yang suka mancing, dia ceritakan dari rumah sampai pulang kembali sampai digoreng, ada seperti itu. Jadi dibiasakan menceritakan kejadian yang sering mereka alami saja, karena mereka lebih paham yang mereka alami seperti itu. Kalau yang sudah saya lakukan seperti itu Ibu Flo. Oh iya, berarti langsung apa yang kamu alami silahkan ditulis gitu ya Pak ya. Iya. Berdasarkan pengalaman gitu ya. Iya. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Ratino jawabannya. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya atau mau sharing mungkin dengan kami yang ada di SMP Negeri 1 Cileklegi, bagaimana pengajarannya di sana dalam menulis berita dan cerita. Silakan. Ya, Pak Suharto. Untuk yang kedua kalinya Pak. Silakan Pak, Pak. Santai saja Pak. Masalah masalah cerita untuk anak, kita kan harus titip nilai-nilai sosial. Ya, nilai-nilai sosial yang harus kita titipkan di dalam pesan cerita itu sebaiknya nilai-nilai yang berhubungan dengan kearifan kearifan lokalnya itu. Tapi dalam bahasa yang simpel kan kita terkadang sulit Pak itu untuk menyampaikan nilai-nilai yang ingin kita sampaikan di dalam cerita itu. Mungkin ada pencerahannya dari Pak Ratino. Terima kasih. Ya, tadi untuk nilai sosial intinya contohnya baik buruk itu Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak SD, misalnya, saya contohkan anak saya saja ya, itu ya. Kalau bawa makanan dari rumah itu Bapak Ibu. Nah, dari makanan dari rumah itu kan tak bawaan tidak cuma satu, biasanya beberapa. Nah, nanti saya ibaratnya nanti ini kalau ada teman minta dikasih ya, seperti itu. Jadi kalau cerpennya misalkan
intinya saling berbagi, tapi dengan cara seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalkan diceritakan seorang anak ya yang suka berbagi tadi. Jadi kalau ada anak yang mungkin tidak istirahat, tidak bawa makanan, sebaiknya seperti apa, itu anak-anak biasanya lebih paham jika langsung dengan contohnya Bapak Ibu. Misalkan tadi hal kecil saja ya Bapak Ibu, tadi hanya berbagi makanan kan sudah menunjukkan nilai-nilai sosial bahwa anak pun bisa berbagi, tidak harus yang wah namanya anak kan seperti itu. Misalkan kalau ada anak yang jatuh diceritakan di novel itu, kemudian ada tokoh yang menolongnya, minimal ibadah merangkulnya dalam arti memberikan obat atau bagaimana atau menghubungi gurunya, itu kan termasuk nilai sosial Bapak Ibu. Contoh simpel-simpel saja. Jadi dekatkanlah anak dengan kejadian-kejadian yang sering mereka alami, itu akan lebih mengena insya Allah Bapak. Seperti itu Bapak. Ya, demikian Pak Soeharto, sudah jelas ya? Oke, kemudian Ibu Siti, silahkan Ibu Siti. Ya, halo Ibu Siti. Sepertinya kepencet nopo nggih. Ya, di di menu pesan itu banyak sekali yang bertanya sertifikat dikirim kemana, kemudian grup telegramnya namanya apa. Ya, nanti sertifikat akan dikirim melalui grup telegram ya, kita infokan di grup telegram. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum masuk ke grup telegram, itu alamatnya atau link grup telegramnya sudah kami share di kolom pesan ya, yang di share oleh akun SMP Negeri 1 Jeruk Legi ya, http t.me terus garis miring bla 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 itu ya, ternyata tidak bisa dibaca itu. Ada huruf ada angka ya, itu grup telegramnya yang t.me itu grup telegram. Kemudian kalau yang alamatnya bit.ly bit.ly itu daftar hadirnya ya, Bapak Ibu sudah ada di kolom pesan ya. Silakan pertanyaan lainnya, mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada? Ya, kalau sudah tidak ada, kita sudahi webinar pada hari ini ya Bapak Ibu. Iya, kami segenap panitia yang bertugas mohon maaf bila ada salah kata maupun tingkah laku kami yang kurang berkenan. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita semuanya log out dari webinar ini ya, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Oke, mohon minta tolong pada Pak Ratino untuk memfotokan. Oke, siap. Iya, Saya silakan Bapak Ibu on cam dulu semuanya nggih. Kita berikan pose terbaik kita, pose yang cantik, pose yang ganteng ya. Silakan Bapak Ibu. Ya. Pak Ratino, ya, senyum. tolong. Ya, senyum Bapak Ibu. Terus lagi. Sekali lagi. Ya, cukup Bapak Ibu, cukup. Sudah. Iya, sudah. Oke, terima kasih Pak Ratino. Ya, baiklah Bapak Ibu, acara pada hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Selalu semuanya. Iya, amin. Terima kasih Pak Agus doanya. Segenap panitia yang bertugas, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Dan silakan ditutup
tunggu untuk webinar selanjutnya dari Kombel SMP Negeri 1 Jeruklik. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.